Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian, bagaimana cara agar kita tidak mudah tertipu transaksi jual beli ikan secara online, teman-teman. Yang mana ini sangat marak sekali terjadi ya, baik itu di sosial media berupa Facebook, kemudian Instagram dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi banyak ya para pemula yang mengeluhkan tertipu dengan transaksi online di sosial media tersebut, teman-teman. Jadi di sini saya bahas, mudah-mudahan teman-teman para pemula, para penghobi ikan hias tidak lagi mudah tertipu oleh oknum-oknum yang menjual ikan hias dan mengambil keuntungan yang boleh dikatakan ya menipu, teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya ingin bercerita sedikit pengalaman teman saya yang mana dia telah tertipu ya oleh pedagang online, yang mana pedagang online ini pedagang ikan hias jenis maskoki, teman-teman. Jadi pada awalnya pedagang tersebut ataupun penipu tersebut memposting ikan maskoki itu di di sosial media Facebook, teman-teman. Jadi di situ dipajangnya ikan jenis oranda ya, oranda ikan maskoki. Jadi teman saya ini tertarik karena ikan itu harga per paketnya boleh dikatakan tidak terlalu murah lah, teman-teman. Cuma pantas lah untuk harga ikan maskoki, teman-teman. Pada saat itu kalau nggak salah dia paketnya 5 ekor itu 1 juta rupiah, teman-teman. 1 juta rupiah. Jadi teman saya ini tertarik untuk membelinya, teman-teman. Nah, posisi pada saat itu seller ataupun penjualnya itu di daerah Jakarta, teman-teman. Jadi teman saya ini mungkin ya dia tidak terlalu teliti, teman-teman, dengan akun sosial media dari penipu tersebut. Nah, jadi teman saya lanjutkan obrolan ataupun transaksinya di aplikasi WhatsApp ya. Diperlihatkanlah ikan-ikan yang akan dibeli oleh teman saya tersebut. Jadi teman saya ini semakin yakin, teman-teman, semakin yakin. Dia menunjukkan di sosial medianya juga ditunjukkan yang mana ada transaksi antara secara online lah, teman-teman, bukti transfer dan lain sebagainya. Jadi teman saya ini yakin saja, dia, teman-teman, yakin bahwa itu tidak penipu. Jadi setelah dilihat di WA ya, banyak foto-foto ikan maskoki tadi, dan teman saya sudah memilih 5 ekor ikan, teman-teman. Jadi sebanyak 1 juta dia transfer ke penipu tersebut, teman-teman. Jadi penipu tersebut menganjurkan transfer dulu uangnya ya, baru ikan kita kirim, teman-teman. Jadi disitulah letak awal penipuan itu terjadi, teman-teman. Jadi ketika teman saya sudah transfer dan besoknya teman saya WA ya, dia beralasan dalam kondisi PPKM, teman-teman. Di daerah Jawa sana kan PPKM ya, jadi beralasan keterlambatan pengiriman itu karena itu, teman-teman. Tapi setelah 2 hari 3 hari tidak juga dikirim, dan hari ke-6-nya akun WhatsApp teman saya itu diblokir, teman-teman. Jadi disitulah baru ketahuan bahwa teman saya itu ketipu oleh si
pedagang ikan hias online tadi teman-teman. Dan saya juga sering melihat ya di grup ikan hias ya di kota saya, kota Jambi itu sangat banyak sekali teman-teman para penghobi, khususnya pemula teman-teman ya, pemula dan yang belum pernah transaksi secara online membeli ikan hias, banyak sekali ketipu teman-teman. Dia share ke grup tersebut menanyakan pernahkah transaksi dengan orang ini ataupun membeli ikan dengan seller ini. Nah, banyak sekali teman-teman, mulai dari ikan mas koki, kemudian arwana, ikan cana, dan ikan-ikan predator lainnya teman-teman. Jadi di sini saya buat video ini supaya teman-teman yang lain tidak lagi terjadi penipuan seperti ini, ataupun teman-teman lain tertipu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab ini teman-teman. Jadi saya akan memberitahu kepada teman-teman langkah yang harus teman-teman lakukan agar tidak tertipu oleh pedagang online ini ya. Yang pertama, jika teman-teman beli ikan secara online, teman perhatikan terlebih dahulu akun sosial media dari penjual itu teman-teman. Apakah ya, kalau sekarang itu gampang sekali teman-teman. Misalnya dia jual di Instagram. Di Instagram itu buka saja profil dan lihat tentang akunnya. Jadi tentang akunnya itu periksa ya, apakah dia sering mengganti nama Instagramnya teman-teman. Nah, kalau di Instagram ini, kalau teman-teman lihat ya, dia sudah lebih dari 3 kali mengganti nama Instagramnya, tentu saja itu bisa jadi penipu teman-teman. Lebih dari 3 kali teman-teman, itu boleh dikatakan penipu teman-teman. Hati-hati saja. Dan juga teman-teman perhatikan, misalnya dia mengupload video ikan hias ya, baik itu arwana, ikan mas koki, ikan cana dan lain sebagainya. Perhatikan jumlah penayangannya teman-teman, penayangan ataupun banyak orang yang menonton di video itu. Nah, jadi misalnya satu video itu dia tayang sampai jumlah followersnya misalnya 1000 dan yang nonton itu misalnya 700 orang, dan ada yang komentar di setiap videonya, mungkin dia bukan penipu. Tapi kalau misalnya yang nontonnya ya, followersnya dia puluhan ribu dan penontonnya itu cuma ya 20-30, itu boleh dikatakan penipu teman-teman. Karena kalau dia penjual ikan online yang benar-benar dia bukan nipu, tentu saja ya dia pasti disukai banyak orang ataupun penghobi ikan hias ya. Contoh, kalau dia jual ikan mas koki ya di Instagram, tentu ya yang penghobi ikan mas koki dari Sabang sampai Merauke itu ya di Indonesia ini ya, pasti tahu sosial media dia teman-teman. Pasti dilihat ya, kita lihat jenis-jenis ikannya, kadang warnanya dan lain sebagainya. Pasti kita pernah tonton video itu, ataupun orang-orang penghobi pasti tahu. Jadi yang nonton videonya itu pasti banyak teman-teman. Kalau misalnya penipu, ciri-cirinya followersnya banyak dan yang nontonnya sedikit, komennya juga tidak ada teman-teman. Kalaupun ada komen 1 atau 2, itu pun akun yang penipu sendiri yang punya teman-teman. Penipu itu sendiri yang komen di sosial medianya itu teman-teman. Nah, lain ceritanya kalau di Facebook teman-teman. Kalau di Facebook itu perhatikan ya, kalau misalnya dia jual biasanya pakai akun pribadi ya teman-teman ya, akun pribadi. Perhatikan sejak kapan dia posting teman-teman. Kalau dia memposting ya jual ikannya itu hanya beberapa bulan yang lalu, itu jangan ini teman-teman, jangan dibeli teman-teman, karena itu biasanya penipu. Kalau misalnya dia memposting dari 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu dia posting jual ikan, kemudian dia posting juga tempat dia breeding ikan atau mengawinkan ikan, ataupun farm peternakan ikan dia ya, kolam-kolam ikan mas kokinya, kemungkinan itu bukan penipu teman-teman. Tapi kalau misalnya dia
hanya mau foto ikan ya, dan juga ikan itu diposting 3 bulan yang lalu ya, diposting terus menerus itu bisa dikatakan dia mengambil foto ikan mas koki dari penjual lain teman-teman, penjual lain, kemudian diambilnya dan dijualnya di akun dia teman-teman, kalau itu di Facebook. Kemudian kalau di jarang ya teman-teman, kalau WhatsApp kemudian Line dan aplikasi yang lain seperti Twitter itu jarang. Biasanya yang paling sering penjual online itu antara Facebook dan Instagram teman-teman. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus perhatikan, jika kita sudah yakin mau beli ikan secara online, misalnya kita beli nih di Instagram, kita yakin di Instagram tersebut penjual online ini, penjual ikan hias ini tidak menipu teman-teman. Jadi setelah kita kita chatting ya, kita ngobrol dengan si penjual dan pada akhirnya deal, misalnya terjadi kita beli misalnya dalam jumlah 500.000 kita beli ikannya, kemudian dia minta transfer terlebih dahulu, itu jangan teman-teman, karena itu adalah ciri-ciri penipu teman-teman. Tapi apabila dia ada ya yang beberapa penjual ya, dia transfer DP-nya dulu, misalnya kita beli ikan 500.000, transfer DP berupa sebesar 150.000, nanti kalau sudah paketnya dipoto dikirim ya, di ini nih misalnya paketnya sudah dikirim nih di via JNT dan lain sebagainya, nanti pengirimannya itu dipoto atas nama ini, atas nama kita misalnya ya, kita alamat kita nama misalnya nama Budi, alamatnya di sini di fotonya dan dikirim. Dan setelah mengirim bukti foto pengiriman tadi, baru kita transfer pelunasan teman-teman. Nah, kemungkinan kalau seperti itu dia tidak nipu teman-teman. Tapi kalau misalnya dia minta transfer full ya, besok transfer ya, kalau jadi misalnya ya nak, kita transfer uangnya 500.000, kemungkinan itu penipu teman-teman. Jadi untuk teman-teman harus benar-benar diperhatikan si penjual itu teman-teman, karena ya penipu ini banyak sekali cara untuk menipu konsumen, apalagi para pemula ya teman-teman ya, dia pengen kualitas ikan yang bagus dengan harga yang murah, tentu saja ya bisa jadi kita tertipu teman-teman. Kemudian yang keempat ya, perhatikan dari harga ikan tersebut teman-teman. Jadi kalau kita kurang paham dengan harga-harga ikan hias, contohnya ikan mas koki ya, ikan mas koki harga pasaran ya yang mungkin yang bagus ya, kalau nggak salah itu grade A misalnya yang paling bagus ya, yang harganya boleh dikatakan mahal ya, itu kisaran harga biasanya ya yang ukuran kecil. Kalau ukuran jumbo mungkin harganya jutaan, tapi ukurannya misalnya 3 jari ya, biasanya 800 sampai 900.000 saja teman-teman. Nah itu yang paling bagus. Nah kalau misalnya dia bilang grade A ya, yang paling bagus harganya 150.000 ya, 200.000, itu kemungkinan penipu teman-teman, karena si penipu ini dia menjual harga ikan murah dengan kualitas bagus supaya kita tertarik untuk beli. Contohnya teman-teman ya, itu di grup ikan predator yang saya lihat, ada orang menjual ikan arwana super red ya, yang notabene super red itu ya ukuran 15 cm sampai 20 cm saja harganya sudah sampai ada yang di kisaran 2 juta sampai 3 juta teman-teman. Di pedagang itu dia menjual super red itu harganya 300.000 teman-teman. Nah kalau seperti itu kan nampak ya teman-teman ya, bahwasanya orang ini mau menipu teman-teman. Jadi kalau para master ya yang sudah paham dengan harga-harga ikan, tentu saja dia ketawa melihat postingan seperti itu, karena itu jelas-jelas sudah nipu teman-teman. Kecuali ya dia menjual harga ikan murah seperti itu, mungkin ya karena giveaway ataupun dia syukuran terhadap kolamnya, kan dijelaskan saya jual ikan ini seperti yang kemarin ya, ada yang lelang
ataupun menjual ikan ikan Oscar ya yang ukuran jumbo dijual murah karena dia mau berbagi ikan itu kepada penggemarnya. Jadi dijualnya cukup murah. Jadi itu masuk akal teman-teman. Kalau misalnya dia selamatan tentang kolam pembudidayaan dia ya misalnya, ataupun dia berbagi kepada teman-teman fans dia, mungkin dijualnya cukup murah, hitung-hitung ongkos kirimnya lah teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kalau penipu dia menjual ikannya dengan harga yang lebih murah dari harga pasarannya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya, supaya kita tidak gampang tertipu oleh penjual ikan hias secara online ini, tolong perhatikan terlebih dahulu teman-teman ya foto yang dia posting teman-teman. Misalnya dia posting ikan arwana ya, kita perhatikan ya, kita lihat di grup-grup ya, di grup-grup apakah foto itu ada juga di seller-seller lain ataupun penghobi ikan hias lainnya teman-teman. Bisa saja dia mengambil dari situ dan dipajangnya di akun si penipu itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara agar teman-teman tidak mudah ketipu oleh pedagang ikan hias online, yang mana ini sangat banyak sekali meresahkan para penghobi pemula teman-teman ya. Kalau misalnya yang sudah berpengalaman mungkin tidak gampang tertipu. Jadi yang kasihannya adalah mereka yang punya uang sedikit ya, pengen memelihara ikan hias, kemudian setelah transaksi secara online pengen punya ikan bagus, ternyata mereka tertipu, dan itu membuat saya kasihan dan prihatin teman-teman ya. Ini saya sampaikan juga untuk para penjual ikan hias ya, baik itu predator dan ikan hias lainnya. Mohon khususnya untuk penipu ya teman-teman ya, cobalah kalian pikirkan nasib mereka yang tertipu teman-teman, karena belum tentu mereka yang tertipu itu adalah mereka yang punya uang ataupun punya rezeki lebih teman-teman. Jadi berpikirlah sebelum Anda bertindak teman-teman, karena kemungkinan ya rezeki yang Anda ambil dari cara menipu itu tidak berkah teman-teman, dapat mengurangi rezeki kalian juga teman-teman, karena yang mana menipu itu sudah dilarang dalam agama kita ataupun agama saya seorang muslim teman-teman, dan agama-agama lain teman-teman. Jadi sekian dulu video dari saya. Sebelum saya akhiri, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.